Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal wajib gaet Lautaro Martinez, statistik bicara, El Toro solusi lini depan, The Gunners. Arsenal tengah berburu ujung tombak baru demi memperkuat ambisi meraih gelar Premier League dan bersinar di Liga Champions. Dalam panasnya bursa transfer, nama Lautaro Martinez mencuat sebagai kandidat ideal. Tak sembarangan statistiknya membuktikan bahwa penyerang Inter Milan ini adalah sosok yang bisa membawa The Gunners ke level berikutnya. Musim 2024/25, Lautaro mencetak total 24 gol di semua ajang, termasuk 9 di Liga Champions. Ia bahkan pecahkan rekor gol milik Sandro Mazzola. Di timnas Argentina, ia jadi top skor Copa América 2024 dan telah menorehkan lebih dari 30 gol internasional. Dari segi permainan, El Toro dikenal agresif, cerdas, membaca ruang, dan efisien cocok dengan taktik Arteta. Dengan usia 27 tahun dan pengalaman segudang, Lautaro bukan hanya pembelian strategis, tapi investasi jangka panjang. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Lautaro Martinez adalah jawaban bagi lini depan Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Gol tunggal Calafiori antarkan Arsenal tekuk setan merah 1-0. Riccardo Calafiori menjadi pahlawan kemenangan Arsenal atas Manchester United setelah mencetak satu-satunya gol dalam laga pekan pertama Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (17 Agustus 2025) malam. Gol tersebut tercipta pada menit ke-13 memanfaatkan kesalahan halawan kiper MU Altay Bayindir. Meski tampil dominan dengan 62% penguasaan bola dan 22 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran setan merah justru gagal mencetak gol. Arsenal tampil efektif dan disiplin dalam bertahan. Kemenangan ini membuat Arsenal mengantongi 3 poin dan duduk di peringkat ke-6, sementara MU tertahan di posisi ke-15. MU sejatinya punya banyak peluang. Tembakan Bryan Mbeumo melenceng, sepakan keras Patrick Dorgu membentur tiang, dan tendangan Matheus Cunha masih bisa digagalkan David Raya. Di babak kedua, upaya MU terus berlanjut namun belum membuahkan hasil. Sebaliknya, Arsenal nyaris menggandakan keunggulan lewat Bukayo Saka, tapi ditepis De Ligt. Bagaimana pendapat kalian tentang performa kedua tim? Apakah Arsenal layak menang atau MU hanya kurang beruntung? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Keputusan tepat. Arsenal tolak tawaran Real Madrid tukar Rodrigo dengan Saliba. Hasrat Real Madrid untuk memboyong William Saliba dari Arsenal tampaknya harus pupus. Tawaran pertukaran langsung dengan Rodrigo Goes ditolak tegas oleh manajemen The Gunners yang justru berencana memperpanjang kontrak sang bek hingga setelah 2027. Meski Real Madrid sudah mendatangkan 3 bek baru musim panas ini, mereka tetap membidik Saliba sebagai solusi jangka panjang. Namun, Arsenal tak goyah. Bek timnas Prancis itu disebut nyaman di London Utara dan sesuai dengan visi jangka panjang Mikel Arteta. Laporan menyebut Los Blancos menawarkan pertukaran tanpa biaya tambahan, mengingat nilai Saliba dan Rodrigo dianggap sepadan. Tapi Arsenal tetap kukuh, bahkan memasang harga 80 juta bagi klub yang ingin mendekati Saliba. Sebagai alternatif, Madrid kini juga mengincar Ibrahima Konate dari Liverpool. Kini yang jadi pertanyaan, apakah Arsenal sudah mengambil keputusan tepat dengan menolak tawaran ini? Apakah Rodrigo layak untuk dipertukarkan dengan Saliba? Bagaimana menurut kalian, Go Owners dan Madridistas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pinta Calafiori ke Arsenal, tampil konsisten demi gelar juara. Arsenal membuka musim Premier League 2025/2026 dengan hasil positif usai menekuk Manchester United 1-0 di Old Trafford. Riccardo Calafiori menjadi penentu kemenangan lewat golnya di menit ke-13 dan langsung mengingatkan rekan-rekannya untuk menjaga konsistensi demi meraih gelar juara. 3 musim terakhir, The Gunners selalu finish sebagai runner-up. Kini Calafiori menegaskan bahwa tim harus naik level jika ingin benar-benar bersaing merebut trofi. Kami harus terus berkembang dan bermain bagus di semua lini jika ingin bersaing di level tertinggi, ujarnya kepada Sky Sports. Gol Calafiori sendiri tercipta dari situasi sepak pojok salah satu kekuatan Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Kami rutin melatih bola mati dan hari ini kami menuai hasilnya, ungkap bek timnas Italia itu. Kemenangan ini jelas jadi modal berharga, tapi jalan menuju juara masih panjang. Menurut kamu, apakah musim ini akhirnya jadi waktunya Arsenal angkat trofi? Atau tantangan masih terlalu berat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Blunder Ruben Amorim di laga Manchester United versus Arsenal, salah strategi pergantian pemain. Manchester United memulai Premier League 2025/2026 dengan hasil mengecewakan usai kalah 0-1 dari Arsenal di Old Trafford Minggu dalam kurung 17/8. Gol tunggal Riccardo Calafiori dari situasi bola mati jadi pembeda. Meski MU berupaya mengejar ketertinggalan, keputusan taktis manajer Ruben Amorim menuai kritik. Pada menit ke-65, Amorim menarik Casemiro dan memasukkan Manuel Ugarte yang dianggap banyak pihak sebagai pilihan kurang tepat. Banyak yang menilai Kobbie Mainoo lebih cocok untuk menambah kreativitas di lini tengah. Mantan striker Clinton Morrison bahkan mengecam keputusan itu lewat BBC Sport, menyebutnya sebagai pergantian pemain yang buruk. Namun, Amorim tetap bangga dengan perjuangan timnya. Ia menilai MU layak mendapatkan hasil lebih dan menekankan perlunya perbaikan, khususnya dalam bertahan dari bola mati. Menurut kamu, apakah pergantian pemain Amorim jadi blunder besar? Atau keputusan tersebut justru sudah tepat mengingat kondisi tim? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Chelsea gagal tundukan calon klub Mes Hilgers, Enzo Maresca berkelit gegara ini. Chelsea membuka musim Premier League 2025/2026 dengan hasil imbang 0-0 melawan Crystal Palace di Stamford Bridge Minggu dalam kurung 17/8. Meski tanpa kebobolan, The Blues kesulitan menciptakan peluang dan gagal memanfaatkan momen emas, termasuk tendangan Liam Delap di menit akhir. Pelatih Enzo Maresca mengaku absennya Levi Colwill sangat memengaruhi permainan tim. Kami kehilangan pemain vital dalam membangun serangan dari belakang sehingga harus menyesuaikan taktik dan mencari solusi internal, ujarnya kepada ESPN. Chelsea tampak terbebani efek pramusim yang singkat dan kurang koordinasi di lini depan. Cole Palmer yang tampil kurang maksimal menjadi sorotan meski peluang signifikan baru muncul di menit-menit akhir. Meski demikian, Maresca optimis timnya akan membaik seiring berjalannya musim. Chelsea akan menghadapi West Ham pada Jumat mendatang dan diharapkan bisa tampil lebih agresif dan atraktif. Menurut kamu, apakah absennya Colwill jadi alasan utama hasil imbang ini? Atau ada faktor lain yang membuat Chelsea belum maksimal? Yuk bagikan opini kamu di kolom komentar. Guardiola keluhkan skuad Manchester City terlalu gemuk. Meski Manchester City membuka musim Premier League 2025/2026 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Wolverhampton, Pep Guardiola justru mengeluhkan skuadnya yang dinilai terlalu gemuk. Terlalu banyak pemain. Saya suka skuad dalam, tapi tidak ingin ada yang harus ditinggal di rumah. Itu tidak sehat, ujar Pep dikutip dari ESPN. Dalam laga di Molineux, Erling Haaland mencetak 2 gol, sementara 2 rekrutan anyar, Tijani Reijnders dan Ryan Cherki, turut menyumbang masing-masing 1 gol. Meski puas dengan hasil, Pep merasa atmosfer tim bisa terganggu jika terlalu banyak pemain yang tak mendapat menit bermain. Guardiola juga memastikan absennya Ederson bukan karena isu transfer, melainkan karena sakit. Di bawah Mister, James Trafford tampil solid dalam debutnya. Meski menang besar, Pep mengakui timnya belum bermain ideal di babak kedua. Ia menyoroti transisi cepat sebagai senjata utama City, sembari memuji dampak instan Reijnders. Menurut kamu, apakah skuad yang terlalu dalam justru bisa jadi bumerang bagi City musim ini? Atau ini hanyalah bagian dari strategi rotasi Pep? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bersih-bersih berlanjut, Liverpool segera uangkan bek ini. Perombakan skuad Liverpool di bawah Arne Slot belum berhenti. Setelah melepas sejumlah pemain kunci, kini giliran Kostas Tsimikas yang dikabarkan akan segera angkat kaki dari Anfield di bursa transfer musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, Liverpool siap menjual Tsimikas karena posisi bek kiri dinilai sudah cukup kuat. Kehadiran Milos Kerkez dari Bournemouth membuat persaingan dengan Andy Roberts semakin ketat dan Slot tak melihat ruang lagi bagi bek asal Yunani tersebut. Sebelumnya, nama-nama besar seperti Luis Das Jarl Quansah, Darwin Núñez, hingga Trent Alexander-Arnold juga telah meninggalkan klub. Langkah ini menunjukkan Slot benar-benar ingin membentuk skuad sesuai visinya. Liverpool kini sedang membuka komunikasi dengan beberapa klub peminat Tsimikas. Meski belum ada kesepakatan konkret, The Reds berharap transfer bisa rampung sebelum bursa ditutup. Mereka pun terbuka terhadap opsi pinjaman jika penjualan permanen belum memungkinkan. Menurut kamu, apakah melepas Tsimikas adalah langkah tepat? Atau justru Liverpool bisa kehabisan pelapis di posisi krusial ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.